Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 73 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan tiba di ruang penyegelan Kaisar Roh Kembar, tempat penuh bahaya dan rahasia kuno. Di balik monumen itu, Xiaoyan bertemu dengan sosok misterius. Seorang gadis berpakaian putih yang ternyata merupakan bagian dari Kaisar Roh Kembar. Meski memiliki tubuh manusia, gadis itu menyimpan kekuatan roh yang mengerikan. Dia pun meminta Xiaoyan untuk menyampaikan pesan terakhir kepada pria bernama Muzi. Sebuah pesan cinta yang telah terkubur ribuan tahun lamanya. Namun sebelum Xiaoyan sempat menyelidiki lebih dalam, kekuatan penyegelan dalam monumen tiba-tiba bangkit. Dan pertarungan energi dahsyat pun pecah. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara asing yang mengungkap bahwa kebangkitan Kaisar Hantu sudah dekat. Jiwa telah habis, roh telah retak, hati manusia mati, dan Kaisar Iblis pun bangkit. Begitu suara itu lenyap, tidak ada lagi jejak keberadaannya, seolah tidak pernah ada. Xiaoyan pun menunjukkan keterkejutan. Suara ini muncul langsung di dalam pikirannya. Sebuah transmisi batin yang hanya mungkin dilakukan oleh makhluk dengan kekuatan luar biasa. Dia menyadari bahwa penjaga dalam batu monumen ini, yakni penjaga 9 jiwa dari monumen jiwa, memiliki kekuatan yang tidak terukur. Saat ia masih merenungi hal itu, suara sang guru leluhur, Raja Naga Emas, muncul kembali di pikirannya. Kekuatan monumen 9 jiwa itu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dia melanjutkan dengan nada serius. Mereka berjumlah 9 orang. Tugas mereka adalah menekan dan menyegel makhluk-makhluk iblis paling kuat dari dunia arwah. Xiaoyan pun bergumam, mencoba memahami lebih dalam. Apakah para penjaga 9 jiwa itu wujud roh? Raja Naga Emas segera mengoreksi. Bukan, mereka adalah manusia sejati yang luar biasa kuat. Batu monumen ini adalah teknik tempur agung yang mereka ciptakan sendiri. Tujuannya memang untuk menyegel kekuatan jahat. Kemudian, dengan teknik rahasia khusus, mereka menyatu dengan monumen, menjaga sekaligus menjadi bagian dari segel itu sendiri. Jika makhluk jahat yang tersegel mencoba melarikan diri, mereka pun akan muncul untuk melawannya. Xiaoyan mengangguk perlahan, kini sedikit lebih memahami situasinya. Sementara itu, sosok wanita bergaun putih yang merupakan manifestasi roh, perlahan kembali masuk ke dalam monumen. Dia tidak bisa meninggalkan monumen terlalu lama, dan tampaknya telah mencapai batasnya. Namun, ketika wanita itu menghilang, mata Xiaoyan menangkap perubahan pada batu monumen. Yang semula tampak suram, kini perlahan menyala terang. Di tengah monumen, sebuah bayangan samar perlahan-lahan berdiri. Siluet itu adalah seorang wanita. Dia berdiri diam, matanya terpejam. Namun di sudut-sudut matanya tampak tetesan air mata mengalir perlahan. Kata-kata yang tadi terdengar kembali terngiang dalam benak Xiaoyan. Dia bergumam, jiwa telah habis, roh telah retak, hati manusia mati, dan Kaisar Iblis pun bangkit. Xiaoyan merenung dalam hati, jiwa telah habis, roh telah retak, mungkin menandakan bahwa harapan sang wanita telah pupus. Hati manusia mati, berarti dia telah merelakan semua keinginannya di dunia ini. Namun, Kaisar Iblis bangkit. Ketika sampai pada bagian itu, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba melebar. Sebuah pemahaman menyentaknya. Dia menatap ke arah bayangan wanita dalam monumen. Dari tubuhnya mulai mengalir aura jahat yang pekat. Sejenis energi iblis yang sangat mengerikan. Aura itu menyelimuti tubuh wanita tersebut, menggerogotinya sedikit demi sedikit. Batu monumen pun merespon. Permukaannya memerah membara, dan kekuatan besar terpancar darinya untuk menyerang tubuh sang wanita. Kedua kekuatan itu, energi penjaga dan energi iblis, mulai bertarung di dalam monumen. Xiaoyan menarik nafas panjang, hatinya berat. Dia sadar, energi jahat yang merasuk ke tubuh wanita itu bukan sembarangan. Itu adalah bagian dari kekuatan Kaisar Iblis Kembar. Lebih tepatnya, sisi Yin, bagian paling gelap dan jahat dari dua aspek Kaisar Iblis. Meski ia tidak tahu bagaimana energi Yin bisa berada dalam tubuh wanita ini, dia tahu satu hal. Wanita itu tidak lagi melawan. Dia telah menyerah, membiarkan energi jahat itu menguasainya. Jika proses ini selesai, maka wanita itu akan berubah menjadi Kaisar Iblis Kembar, Yin. Dari permukaan, Xiaoyan dan Raja Naga Emas dapat merasakan kekuatan dahsyat yang tengah bertarung di dalam monumen. Dua pilar energi raksasa terpancar ke langit.
Kekuatannya begitu besar hingga bisa dilihat dan dirasakan dari kejauhan. Xiaoyan merasa kekuatan itu menekannya begitu hebat, membuatnya tak mampu bergerak maju. Dia menyadari bahwa monumen tersebut dipenuhi oleh formasi pelindung, atau lebih tepatnya, penghalang energi tingkat tinggi yang dirancang untuk mencegah intervensi luar. Sebelumnya, Xiaoyan mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki monumen, tapi dia segera menyadari bahwa itu adalah kesalahan fatal. Batu itu tidak hanya menolak kekuatan jiwanya, tetapi juga menyerapnya secara gila-gilaan, membuat Xiaoyan harus segera menarik kembali kekuatannya dan berhenti mencoba menembusnya. Menurut perhitungannya, kekuatan penghalang itu bahkan bisa menyamai pertahanan seorang Dodi bintang 6. Ia pun akhirnya menarik mundur semua kekuatan, menyadari bahwa memaksa masuk hanya akan membuang-buang energi. Tiba-tiba, tubuh Xiaoyan bersinar. Cahaya putih susu berubah menjadi emas terang, dan dia melangkah maju dengan kekuatan penuh. Tubuhnya bergetar hebat akibat benturan dua kekuatan besar. Namun dalam sekejap, energi emas dari tubuhnya meledak, menembus penghalang dengan kekuatan destruktif dahsyat. Di dalam ruang tersebut, gelombang air dari wilayah terlarang bawah tanah mendadak mengamuk. Sebuah pilar air menembus tanah, melesat setinggi 10 zam. Tanda kekuatan tak terkendali yang mengguncang segalanya. Ledakan besar itu tak hanya membuat air tumbah ke daratan, tapi juga menghancurkan batu monumen yang kokoh dan menjulang. Xiaoyan ternganga tak percaya. Dia sempat merasa putus asa menghadapi kekokohan batu itu. Dari ucapan penjaga 9 jiwa dan Raja Naga Emas, dia menduga bahwa harta karun yang tersembunyi berada dalam batu tersebut. Namun dia tak pernah sanggup membukanya. Tak disangka, air hitam dari wilayah larangan itu mampu menghancurkan batu tersebut dengan mudah. Raja Naga Emas menjelaskan dengan nada serius. Air hitam ini mengandung kekuatan khusus yang justru bertentangan dengan batu itu. Karena itulah batu monumen bisa dihancurkan. Bersamaan dengan terhempasnya pecahan batu bersama air, di lokasi batu sebelumnya, kini muncul sebuah batu giok setinggi 1 meter. Batu itu berwarna hijau zamrud, dipenuhi dengan ukiran simbol-simbol kuno dan rumit. Di tepiannya tertera tulisan besar berukuran kepalan tangan, Monumen Penjinak Jiwa. Cahaya mengalir di sekeliling permukaannya, memancarkan aura keutuhan dan misteri. Xiaoyan menatapnya dalam-dalam dan berbisik, jadi ini wujud asli dari Monumen Penjinak Jiwa. Seketika, bola cahaya yang tampak seperti meteor bermuatan kekuatan dahsyat muncul di hadapan Xiaoyan. Sebuah suara tua, penuh kepedihan, mengiringinya. Mungkin inilah takdirnya. Wanita itu pun bernasib malang. Seorang lelaki tua berambut putih muncul perlahan. Xiaoyan langsung menunduk hormat. Salam hormat, senior. Dia sadar bahwa lelaki tua itu adalah sosok yang sebelumnya tersembunyi dalam monumen. Salah satu dari penjaga 9 jiwa. Lelaki tua itu terkekeh. Tak kusangka wanita itu ternyata masih menyimpan keinginan terakhir. Padahal, orang-orang yang pernah datang ke sini semuanya dibunuh olehnya. Harus aku katakan, apakah kau ini sangat beruntung atau justru terlalu berani? Xiaoyan berkeringat dingin. Dia sadar bahwa meski kekuatan Xiyin berada dalam tubuh wanita itu, tidak berarti dia bisa menggunakannya semaunya. Kemungkinan besar, sang wanita membiarkannya hidup karena memiliki maksud tertentu. Jika tidak, dia pasti sudah mati sejak tadi. Pikiran itu membuat Xiaoyan bergidik ngeri. Xiyin adalah entitas yang kekuatannya sebanding dengan Dodi bintang 6, bahkan mungkin bintang 7. Tiba-tiba, suara Raja Naga Emas memecah lamunannya. Baiklah, tidak perlu menakut-nakuti muridku. Jika segel Kaisar Iblis Kembar tidak bisa lagi ditahan, maka setidaknya harta karun di sini bisa kita ambil, bukan? Dia melayang dan bersinar di atas kepala Xiaoyan, menatap penjaga 9 pilar jiwa sambil tersenyum tipis. Sosok kuno yang telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Sorot matanya tertuju pada Raja Naga Emas dengan ekspresi yang sulit disembunyikan, seolah merasa sangat dirugikan. Pada akhirnya, memang benar-benar menguntungkan kalian berdua, guru dan murid. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Tatapannya mengarah tajam ke arah monumen jiwa di hadapannya. Monumen jiwa itu adalah penjaga utama menyegel Kaisar Hantu Kembar. Maka, bisa dipastikan dia mengetahui letak dan rahasia harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Raja Naga Emas justru menanggapi sosok itu dengan sinis. Justru kau yang mengambil untung besar. Walau Kaisar Hantu berhasil memecahkan segel, bukankah itu berarti kau pun berhasil membebaskan diri dari tugas lamamu? Jadi, berhenti bersikap seolah dirugikan.
Padahal kau sudah dapat untung besar. Monumen Jiwa 9 justru tersenyum, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung atas sindiran itu. Kepribadianmu memang tidak pernah berubah, Raja Naga Emas. Sementara itu, tepat di hadapan Xiaoyan, batu besar yang disebut sebagai Monumen Jiwa 9 mulai hancur akibat hantaman air sungai hitam yang berasal dari wilayah terlarang. Dari balik reruntuhan batu tersebut, muncul seorang wanita berbaju putih. Dia melayang dengan anggun di udara, dikelilingi oleh kabut pekat berupa energi hantu yang kuat dan menakutkan. Aura tersebut terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya, perlahan menyelubungi seluruh ruang di sekitarnya. Di luar gerbang penyegelan, dua sosok berdiri dalam diam. Mereka adalah Yuru dan Mu Feng yang tengah menanti kabar dari Xiaoyan. Mereka tidak hanya mengawasi kemungkinan perubahan pada gerbang segel itu, tetapi juga menunggu kembalinya Xiaoyan dengan penuh harap. Yuru mulai gelisah. Dia berjalan bolak-balik di sekitar tempat itu. Kekhawatiran tampak jelas di wajahnya. Sudah cukup lama dia masuk ke dalam, kenapa belum juga kembali? Mu Feng mencoba menenangkan dengan suara yang tenang. Merasa khawatir terus-menerus tidak akan membantu. Namun kekhawatiran Yuru tidak surut. Matanya menatap gerbang dengan cemas. Di dalam sana pasti tersegel makhluk iblis yang sangat kuat. Aku khawatir terjadi sesuatu pada Xiaoyan. Setelah beberapa saat terdiam, dia mengangkat wajahnya dan memandang Mu Feng dengan sikap penuh tekad. Mu Feng, bisakah kau menggunakan kembali metode sebelumnya untuk membantuku masuk ke dalam? Mu Feng menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kelelahan. Itu tidak mungkin. Metode itu menguras terlalu banyak dokiku. Apalagi di dalam sumur penjinak jiwa ini, tidak ada setetes pun energi doki. Sampai sekarang pun kekuatanku baru pulih sedikit. Bahkan jika aku mampu melakukannya, aku tetap tidak akan membiarkanmu masuk. Tempat itu terlalu berbahaya. Bahkan jika Xiaoyan berada di sini, dia pasti juga tidak akan mengizinkanmu. Mata Yuru membelalak sedikit seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Itu permintaan dari Xiaoyan. Mu Feng tersenyum pahit dan mengangguk pelan. Bisa dibilang begitu. Aku sudah berjanji tidak akan mengatakannya, tapi akhirnya tetap kuucapkan juga. Sungguh menyebalkan. Yuru terdiam. Pandangannya tampak mengambang, seakan sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Mu Feng mengalihkan pandangan, lalu mendesah dengan kesal. Tempat ini benar-benar menyusahkan. Bahkan Doki pun tidak bisa pulih tanpa bantuan pil. Bagi seorang dodi sejati, menyerap doki dari alam sudah seperti bernafas. Namun di tempat ini, kemampuan dasar itu seolah dipotong, membuat mereka seakan kehilangan salah satu tangan. Yuru kembali memandangi token kompetisi di tangannya. Waktu yang tersisa kini hanya 5 hari. Mu Feng mengerut kening, lalu mengingat kembali sesuatu yang dikatakan oleh seorang senior. Jika aku tidak salah, Paman Hudu pernah mengatakan, saat waktu tersisa 4 hari, maka akan tiba bulan Yin di dalam hutan mayat. Yuru tampak bingung. Ini pertama kalinya dia mendengar istilah tersebut. Bulan Yin? Mu Feng mengangguk. Wajahnya tampak semakin serius. Benar, menurut legenda, saat bulan Yin muncul, seluruh langit di hutan mayat Yin akan dipenuhi aura iblis, menciptakan bulan yang terbuat dari energi kematian. Saat itulah, kekuatan semua iblis di dalam hutan ini akan meningkat secara drastis. Sementara itu, kita tidak bisa menyerap doki, hanya bisa bergantung pada pil penyembuh. Belum sempat Yuru merespon, Mu Feng kembali menegaskan dengan nada berat. Itulah alasan mengapa saat bulan Yin tiba, tempat ini akan berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Wajah Yuru memucat. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa gentingnya situasi yang dihadapi Xiaoyan. Xiaoyan, cepatlah kembali. Waktumu tidak banyak. Di dalam sebuah goa yang gelap dan sunyi, Mu Yingying menggigit bibirnya pelan. Matanya menatap tajam ke arah tertentu. Gelombang ini berasal dari Kaisar Iblis Kembar. Di sampingnya, sosok yang dikenal sebagai harimau suci api langit ikut berseru. Tidak salah lagi, kekuatan mengerikan ini sangat familiar baginya. Dulu, harimau suci api langit adalah penguasa di hutan mayat Yin ini. Namun ketika Kaisar Iblis Kembar datang, dia kalah telak. Kedua entitas mengerikan itu akhirnya disegel oleh para ahli dari Suan Santian. Jika tidak, harimau suci mungkin sudah lama musnah. Cepat pergi, nona kecil, segel itu mungkin telah ditembus. Kaisar Iblis Kembar akan segera kembali. Mu Yingying tersenyum lembut. Dia mengangkat tangannya, mengambil sebuah batu giok hijau dari atas altar kuno. Benda itu memancarkan aura misterius. Jelas bukan barang biasa jika bisa berada di kedalaman sumur penjinak jiwa. Aneh, kenapa orang yang menerobos masuk ke dalam segel itu terlihat seperti Xiaoyan? Di tempat lain,
Seorang pria gemuk terkejut. Dia mengerut dahi. Kenapa komunikasiku dengan orang-orang keluargamu terputus? Ini seharusnya saluran komunikasi khusus. Dia tak lain adalah Luo Guang, yang dikenal sebagai tubuh baja tak terkalahkan. Di sisinya berdiri seorang wanita. Dia menjawab singkat. Mungkin mereka sudah dieliminasi. Luo Guang menggeleng menyangkal. 3 saudaramu cukup merepotkan jika bersatu. Bahkan aku pun enggan berurusan dengan mereka. Mustahil mereka kalah begitu saja. Dia menjadi semakin waspada. Bagaimanapun juga, kita harus tetap berhati-hati. Semua petarung peringkat 10 besar telah masuk ke lapisan 3 hutan mayat yin ini. Wanita di sampingnya tersenyum tipis. Aku tidak peduli dengan yang lain. Sasaranku hanya Mu Yingying. Aku ingin posisi pertama. Di sisi lain, Yu Huaniao juga terlihat gelisah. Suasana di lapisan 3 ini benar-benar menekan. Sial, lapisan ketiga ini benar-benar menyeramkan. Ayo kita cari Xiaoyan, rebut poin miliknya dan kita bisa masuk 3 besar. Mereka pun segera melesat ke kedalaman hutan. Tak jauh dari sana, seorang wanita cantik tampak merenung. Di pergelangan tangannya, beberapa ular kecil menggeliat dengan tenang. Xiaoyan, kenapa kau terasa begitu familiar? Malam semakin mendekat, dan suasana di dalam hutan mayat kian mencekam. Angin dingin berdesir, membawa aroma kematian dan kekuatan jahat yang perlahan bangkit dari kedalaman tanah. Di hadapan seorang pemuda tampan berwajah tenang, berdiri seekor serigala perak besar. Sosok binatang buas ini adalah Chang Lei, Raja Serigala Guntur Perak, yang saat ini tampak sangat lemah. Dia menunduk hormat, suaranya pelan namun syarat kekhawatiran. Tuanku, besok adalah malam bulan Yin. Sang pemuda itu, yang tak lain penguasa hutan mayat bernama Xiao Yu, mengangguk perlahan. Dia menatap langit yang mendung dengan mata dalam yang menyimpan kenangan lama. Aku tahu, waktu memang berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, malam bulan Yin kembali datang. Dia menghela nafas panjang, lalu melanjutkan dengan nada serius. Saat malam bulan Yin sebelumnya, aku terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Para ahli dari Suan Santian menyelamatkanku. Sebagai gantinya, aku berjanji akan menjaga tempat ini. Wilayah penyegelan tempat Kaisar Iblis Kembar disegel. Tatapannya menjadi lebih tajam saat dia menyebut nama itu. Kaisar Iblis Kembar. Dahulu mereka pernah membantai banyak orang di Suan Santian. Entah apa yang akan terjadi kali ini. Chang Lei hanya terdiam. Dia tahu siapa sosok di hadapannya. Xiao Yu bukanlah makhluk biasa. Dia adalah pemimpin tertinggi hutan mayat. Sosok yang telah membangkitkannya sebagai makhluk pemanggilan. Tanpa kekuatan sang tuan, mungkin dia sudah lama lenyap. Karena itu, dia menunjukkan rasa hormat dan ketundukan mutlak. Xiao Yu memalingkan pandangan ke arah sumber tua yang tersembunyi di bagian terdalam hutan. Ayo pergi, segel itu hampir pecah. Sudah waktunya segalanya diakhiri. Dia terdiam sejenak sebelum menambahkan. Suaranya mengandung keingintahuan. Aku penasaran, bagaimana keadaan monumen jiwa 9 sekarang, dan anak muda bernama Xiaoyan. Kelahiran kembali jiwamu masih membutuhkan bantuannya. Entah apakah dia telah mendapatkan harta karun dalam monumen penenang jiwa itu. Begitu kata-kata itu selesai, ruang di sekeliling mereka mulai bergetar. Dia pun menghilang bersama Chang Lei menuju sumur penyegel iblis. Sementara itu, di luar medan pertandingan, seorang lelaki tiba-tiba berlari ke arah Hudu dengan wajah cemas. Yang mulia, kami bertugas memantau kristal pengawas pertandingan perebutan poin. Namun semuanya tiba-tiba tidak berfungsi. Mendengar kabar ini, Hudu langsung mengernyitkan alisnya. Kristal-kristal itu tidak pernah mengalami gangguan. Wujiang yang berada di samping Hudu menatap ke arah hutan dekat. Dia mengatakan, sepertinya kita tidak bisa mengandalkannya untuk sementara waktu. Sekarang, kita hanya bisa terlebih dahulu menyelesaikan urusan dengan Kaisar Iblis Kembar. Kalau tidak, keberadaan Kaisar Iblis Kembar di hutan mayat ini akan menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia luar. Hudu masih tampak ragu. Lalu, bagaimana dengan pertandingan? Wujiang menyipitkan matanya. Kemudian berkata tegas, pertandingan tetap dilanjutkan. Masih ada 5 hari tersisa. Aku ingin melihat siapa yang akan bertahan hingga akhir. Dan siapa yang layak masuk ke dalam 100 besar. Ayo pergi. Kita akan menuju lapisan ketiga, sumur penyegel iblis. Mendengar perintah Wujiang, semua sosok di sekelilingnya langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud. Di sisi lain hutan, sesosok pria berjubah merah berdiri tegak. Wajahnya tegas dan sorot matanya tajam. Dia adalah Chang Yu, ahli dari Pavilion Dupa yang sebelumnya dimintai bantuan oleh Wujiang. Dia mengamati udara yang penuh aura jahat dan perlahan bergumam. Tak kusangka,
Kaisar Iblis Kembar benar-benar hampir membebaskan diri dari segel. Tampaknya kekuatan jahat di kolam beku telah mengganggu keseimbangan, menarik satu sama lain hingga segel itu melemah. Ia berhenti sejenak, lalu mengerutkan kening. Anehnya, sebelumnya aku masih bisa merasakan aura jahat kolam es. Tapi kini, semuanya lenyap. Kaisar Iblis Kembar sudah lama tidak muncul. Setelah membebaskan diri dari segel, aku penasaran sejauh mana kekuatannya kali ini. Ia kemudian mengingat seorang anak muda. Turnamen kali ini memang menarik. Ada bibit kuat bermunculan. Anak itu, Xiaoyan, cerdas, berani, dan kekuatan apinya sangat luar biasa. Tapi mengapa kekuatan api yang dimiliki oleh Mo Yingying justru membuatku merasa takut? Dia menggeleng pelan sebelum tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke arah sumur penyegel iblis. Di lapisan ketiga hutan mayat, tempat Gilam Nan mencekam, terdapat sesosok berjubah hitam yang tengah duduk bersila. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kabut tebal berisi energi iblis, menyisakan hanya sepasang mata hitam legam yang menatap hampa ke depan. Ia adalah Yoguan. Tak jauh darinya, sosok wanita bernama Hong Ye berdiri dengan perasaan cemas. Yoguan, mengapa kau harus sejauh ini? Gumam Hong Ye. Yoguan menelan kekuatan jahat dari Si Yin dan berhasil hidup kembali setelah luka parah di sumur penjinak iblis. Sebagai manusia yang pernah menjadi makhluk dunia fana, dia mampu melanggar batasan roh dan menyerap kekuatan roh jahat. Sesuatu yang tak bisa dilakukan para makhluk di alam roh. Tiba-tiba, suara dingin dan penuh dendam terdengar dari mulutnya. Kau tidak mengerti apa-apa. Kaisar Iblis Kembar adalah dalang segalanya. Dialah penyebab utama kehancuran hidupku. Demi membalas dendam, aku rela menjadi penghuni abadi tempat penuh kegelapan ini. Aku bersumpah akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Dia terkekeh dingin, membuat Hong Ye semakin bergidik. Setelah menelan kekuatan jahat Si Yin, tubuh Yoguan mengalami perubahan drastis. Dia kini lebih menyerupai makhluk arwah ketimbang manusia. Namun Hong Ye sadar akan satu hal. Meski kekuatan Si Yin besar, kekuatan jahat yang tersegel dalam sumur penyegel iblis jauh lebih mengerikan. Suara serak Yoguan terdengar lagi. Ayo pergi. Setelah ini selesai, aku akan membantumu membangkitkan kekasihmu. Hong Ye hanya mengangguk pelan dan berjalan mengikuti dari belakang. Di tempat lain, seorang makhluk arwah yang dipenuhi aura jahat melapor dengan nada hormat kepada sosok yang berdiri angkuh. Muller, tuanmu, semua manusia di lapisan pertama dan kedua hutan mayat telah ditangkap. Adapun lapisan ketiga, Muller tertawa puas. Wajahnya menunjukkan kebengisan. Bagus, biarkan mereka. Toh lapisan ketiga adalah tempat keberadaan Kaisar Iblis Kembar. Dia kemudian menoleh dan bertanya. Namun di saat genting seperti ini, kemana perginya Si Yin dan Chi Mei? Lalu dia memerintahkan para bawahannya. Berikan mereka cukup ramuan pengikat jiwa. Jangan sampai satupun dari mereka melarikan diri. Saat Kaisar Iblis Kembar berhasil membebaskan diri dari segel, kalian pasti akan mendapat imbalan yang setimpal. Raroh menjawab serempak. Baik tuan. Muller memandangi tumpukan manusia yang menumpuk bagai gunung kecil di hadapannya. Dia tersenyum mengerikan. Mereka akan menjadi persembahan terbaik saat segel pecah. Dia tertawa lagi. Kali ini menyebut satu nama dengan dingin. Xiaoyan, kau berada di lapisan ketiga bukan? Baiklah, biarkan kau hidup sedikit lebih lama. Tapi nanti, biarlah sang kaisar sendiri yang menghabisimu. Sementara itu, di sudut gelap lapisan ketiga hutan mayat, Chi Mei tampak bersandar dengan tubuh terluka parah di dinding gua. Luka itu jelas akibat serangan brutal Yoguan sebelumnya. Ia terbatuk pelan. Besok adalah malam yin bulan. Suara lirihnya terdengar lemah, namun penuh amarah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.